Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Kairunisa. Alhamdulillah pada tahun ini diamanahi sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Status keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga akan berlaku apabila anggota tersebut sudah menuntaskan kewajiban keanggotaannya secara langsung merupakan pemilik dalam unit usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, anggota juga menjadi konsumen dan pengguna jasa dalam unit usaha yang dimiliki Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan transaksi minimal 300.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga dapat dibuktikan dengan tercatatnya anggota tersebut dalam buku keanggotaan dan database keanggotaan secara lengkap serta dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan juga nomor induk yang dimiliki oleh anggota tersebut. Kemudian, keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya adalah jenis keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jenis keanggotaan di Kopma UIN itu terdiri dari 4. Jenis keanggotaan yang pertama ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota istimewa, dan anggota kehormatan. Apa sih anggota biasa itu? Anggota biasa merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang masih memiliki status aktif sebagai mahasiswa dan masih memiliki kewajiban terhadap partisipasi ekonomi pada simpanan selama 4 tahun dalam masa keanggotaannya. Yang kedua, anggota luar biasa merupakan mahasiswa umum, masyarakat, dan atau karyawan Kopma UIN Sunan Kalijaga yang dengan sukarela menjadi anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga dengan melakukan kewajiban sebagaimana anggota biasa sampai masa keanggotaannya sebagaimana anggota biasa menuntaskan kewajibannya. Nah, anggota istimewa itu merupakan anggota biasa yang sudah melewati masa kewajiban sebagai anggota biasa dan memiliki kewajiban sebagaimana anggota biasa melakukan partisipasi ekonomi, dengan kata lain masih memiliki kewajiban untuk berbelanja sebanyak 300.000. Selanjutnya, anggota kehormatan merupakan orang yang berjasa terhadap Kopma UIN dan diangkat berdasarkan dengan keputusan dan persetujuan rapat anggota. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setiap anggota biasa berkewajiban sebagaimana yang pertama, mematuhi rapat anggota, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga pedoman Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, berpartisipasi dalam ekonomi dan simpanan keanggotaan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam keekonomi sebagai konsumen dan juga pengguna jasa di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan kebersamaan dalam mencapai tujuan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kelima, menjaga nama baik Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, apa sih hak yang dimiliki anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Nah, yang pertama, setiap anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga berhak untuk menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota tahunan. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, memilih dan atau dipilih menjadi pengawas. Yang keempat, meminta diadakannya rapat anggota. Yang kelima, memberikan saran dan pendapat kepada pengurus dan pengawas di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi, anggota ini berhak memberikan saran dan pendapat kepada pengurus maupun pengawas. Tidak hanya di rapat anggota, tapi di luar itu kalian berhak untuk memberikan saran dan juga pendapat. Seperti itu. Yang keenam,
itu mendapatkan fasilitas dan pelayanan sesama anggota Koma UIN Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedelapan, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terakhir yaitu mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan partisipasi yang diberikan kepada Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana berakhirnya masa keanggotaan Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, masa keanggotaan dapat berakhir apabila yang pertama itu meninggal dunia. Terus yang kedua mengundurkan diri. Nah, itu akibat dari berakhirnya masa studi atau memang anggota tersebut ingin mengundurkan dirinya, akan diselesaikan melalui cara penyelesaian secara administrasi gitu. Yang ketiga yaitu pemberhentian akibat melanggar ketentuan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga berupa yang pertama, melalaikan kewajiban sebagai anggota secara umum atau melalaikan kewajiban selama menjadi keanggotaan dengan tidak berpartisipasi membayar simpanan wajib dan juga tidak melakukan partisipasi ekonomis sebagai konsumen dan pengguna jasa dengan menghabiskan 300.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, diberhentikan akibat mencoreng nama baik Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan tindakan melanggar hukum, agama, pidana, dan kejahatan menurut hukum yang berlaku. Yang kelima, diberhentikan akibat melanggar segala hal yang diputuskan dalam rapat anggota serta pedoman Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terakhir, berakhirnya keanggotaan Koma UIN Sunan Kalijaga harus melalui pengesahan rapat pada rapat anggota kecuali meninggal dunia dan atau mengundurkan diri. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dibahas mengenai rapat anggota. Apa sih rapat anggota itu? Nah, rapat anggota di sini merupakan pemegang keputusan tertinggi dalam organisasi, manajemen, dan usaha di Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, peserta dari rapat anggota Koma UIN ini diklasifikasikan sebagaimana ada 2, peserta penuh dan juga peserta peninjau. Peserta penuh ini adalah anggota biasa, luar biasa, dan juga istimewa. Sedangkan peserta peninjau adalah anggota kehormatan, pejabat dinas koperasi, dan undangan lainnya yang telah ditentukan sebelum rapat anggota tahunan ini diselenggarakan. Nah, rapat anggota tahunan ini wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 1 tahun tutup buku dengan sekurang-kurangnya memuat pembukaan acara, pembacaan keputusan rapat anggota tahunan sebelumnya, laporan pengurus dan pengawas, pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berikutnya, penetapan sisa hasil usaha, pemilihan dan pemberhentian pengurus dan atau pengawas, dialog anggota, dan yang terakhir penutup dan pelantikan kepengurusan dan pengawasan. Seperti itu. Terus, akibat dari hal yang dituntut untuk melakukan rapat anggota dapat dilakukan sebagaimana keadaan luar biasa. Nah, segala ketetapan dan keputusan rapat anggota tercatat dalam buku daftar berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang dalam rapat anggota. Yang terakhir, mekanisme pelaksanaan dan hasil rapat anggota tercatat dan diketahui oleh semua anggota dan yang berwenang melalui laporan tertulis. Nah, selanjutnya yaitu keabsahan rapat anggota. Nah, rapat anggota ini akan sah apabila dihadiri separuh lebih 1 dari jumlah anggota Koma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, misalnya nih total anggota Koma UIN 500 anggota, berarti minimal anggota yang hadir itu 250 tambah 1 atau 251 seperti itu. Nah, jumlah kehadiran anggota separuh lebih 1 dan atau jumlah kehadiran besar dalam rapat anggota dilihat dari jumlah kehadiran anggota biasa. Jadi dari anggota biasa yang seharusnya hadir. Kemudian yang ketiga,
ketiga, ketentuan rapat anggota akibat jumlah kehadiran besar digunakan sistem kelompok yang kemudian diatur dalam Pedoman Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama, maka rapat anggota ditunda paling lama 7 hari. Dan apabila rapat selanjutnya tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat seperti rapat anggota dalam keadaan luar biasa. Yang kelima, rapat anggota untuk menetapkan anggaran dasar harus dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga, dan keputusan harus disetujui oleh 3/4 suara dari jumlah anggota yang hadir. Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubungan dengan undang-undang dan atau implementasi peraturan ketentuan lainnya di dalamnya, rapat anggota sah apabila dihadiri 3/4 dari jumlah anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian yang terakhir, rapat anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Kopma UIN Sunan Kalijaga harus diputuskan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, selanjutnya yaitu keputusan rapat anggota. Keputusan rapat anggota ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Nah, apabila tidak dipertemukan kata mufakat, maka akan dilakukan lobbying. Dan apabila masih tetap sulit, akan dilakukan voting dengan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, dalam pengambilan keputusan, anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan dalam pengambilan suara terhadap orang lain. Nah, kemudian untuk ketetapan yang ada dalam rapat anggota tahunan atau rapat anggota, yang pertama yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan juga usaha. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, pengawas, pembina, dan penasihat Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang keempat, yaitu rencana kerja dalam anggaran pendapatan dan belanja. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha. Yang ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, itu tadi adalah ketetapan-ketetapan dalam rapat anggota tahunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke teman-teman moderator yang ada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.